Saudara, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengeluarkan logo label halal baru. Itu mengandung banyak komponen. Pertama itu dari sisi bentuknya itu seperti gunungan wayang yang ke atas menyimbolkan adanya integrasi makhluk kepada sang kholik ya. Ini bukan perkara seni, ini bukan perkara filosofi, ini masalah syariat yang harus terang, masalah syariat yang harus jelas. Sebagian kita tentu masih ingat, publik pernah dibuat heboh dengan tampilan baru logo halal. Berbeda dengan logo halal sebelumnya yang mempunyai bentuk lingkaran kombinasi warna hijau dan putih, logo halal baru besutan BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia berwarna ungu dan memiliki bentuk menyerupai gunungan wayang. Bahkan ada sebagian orang malah menyerupakannya dengan kubah masjid. Terlepas dari hiruk-pikuk yang muncul, baik terkait filosofi atau segala kepentingan di balik pengenalan label baru tersebut, mari kita bicara mengapa label halal begitu banyak diburu pelaku usaha. Dipandang dari pasar global, permintaan komoditas halal akan cenderung mengalami peningkatan, sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk muslim di dunia ini. Kalau kita mengutip data dari Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 hingga 2024, makanan dan minuman memegang andil terbesar di global halal industry. Nilainya sangat menggiurkan, karena mencapai 1.300 miliar dolar Amerika. Bahkan pada tahun 2023 nanti, makanan dan minuman halal diproyeksikan akan tumbuh mencapai 1.863 miliar dolar Amerika. Data ini tentu sudah masuk radar para pelaku usaha. Mengutip data LPPOM MUI, jumlah perusahaan yang telah bersertifikat halal sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 sebanyak 19.500-an perusahaan. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah sertifikat halal yang sudah dikeluarkan ada sebanyak 44 ribuan, sedangkan jumlah produk yang bersertifikat halal kurang lebih sebanyak 1,3 juta. Kalau berbicara pertumbuhan jumlah produk halal pun tak kalah luar biasa. Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2019 yang lalu, tumbuh sebesar 735,5% atau naik lebih dari 7 kali lipat. Di Indonesia, sebelum sertifikasi halal berpindah ke tangan Kementerian Agama, sertifikasi ini menjadi kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Lembaga inilah yang berperan aktif melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal sejak 6 Januari 1989. Mari kita runut ke belakang. Pelabelan produk halal ini ternyata telah dimulai sejak akhir tahun 1976. Kala itu masih di bawah wewenang Kementerian Kesehatan. Menariknya, menurut Journal of Halal Product and Research Volume 2 nomor 2 oleh Farida HD, pelabelan yang dimaksud bukan ditujukan untuk memberikan tanda kehalalan pada suatu produk. Sebaliknya, tanda yang resmi diberlakukan pada tanggal 10 November 1976 tersebut justru digunakan untuk memberi tanda peringatan produk yang mengandung babi atau produk haram. Unsur label halal tersebut terdiri dari gambar babi dan tulisan yang berbunyi mengandung babi, berwarna merah di dalam sebuah kotak berbentuk persegi panjang merah. Pemilihan label haram pada masa itu diduga karena belum banyak peredaran produk yang menggunakan babi sebagai bahan pembuatannya, sehingga dinilai lebih efektif daripada memberi label halal yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Hingga tahun 1985, tepatnya tanggal 12 Agustus, terjadi pergantian isi label yang bertuliskan mengandung babi menjadi label halal. Hal ini sesuai dengan SKB 2 Menteri antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia. Mereka kemudian membentuk sebuah tim khusus bernama Tim Penilaian Pendaftaran Makanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan.
3 tahun kemudian, masyarakat Indonesia ramai dengan munculnya kasus makanan yang mengandung babi. Hal ini dilaporkan oleh peneliti asal Universitas Brawijaya dalam buletin Kanopi yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Kasus ini kemudian menurunkan kepercayaan masyarakat dan ujungnya berimbas pada omset perusahaan. Baik Departemen Kesehatan, Departemen Agama, hingga perusahaan pun melakukan segala upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Hasilnya pada tahun 1989 terbentuklah LP POM MUI untuk meredam kekhawatiran masyarakat tersebut terkait peredaran lemak babi di tahun tersebut. Hingga akhirnya sertifikasi produk halal diserahkan kepada pihak MUI. Labelisasi halal bergerak tidak hanya pada produk makanan dan minuman. Orang sempat dibuat kaget dengan munculnya sebuah brand fashion hijab yang melabeli produk mereka dengan label halal. Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, terminologi jilbab halal tersebut tak ayal mendapat perhatian khusus, terutama bagi wanita muslimah yang mengenakan jilbab. Pengguna hijab dibuat terheran-heran dengan sertifikasi halal untuk kerudung tersebut. Tidak berhenti sampai di sana, kemudian muncul lagi produk lemari pendingin berlabelkan halal, disusul kemudian tisu, makanan kucing, hingga alas kaki. Halal dan haram adalah pokok bahasan yang sensitif, terlebih untuk umat Islam. Tentunya sertifikasi halal tidak dapat digunakan untuk kepentingan komersil, karena penggunaan kata dalam mempromosikan sebuah produk selayaknya tidak menimbulkan kontroversi dan menimbulkan kesan negatif kepada produk-produk pesaing. Karena sertifikasi halal ini berupa voluntary basis, bukannya keharusan bagi sebuah perusahaan. Maka tidak serta-merta barang-barang lain yang tidak bersertifikasi halal dapat diartikan sebagai haram. Lantas, perlukah label halal ini dipergunakan? Atau kita kembali kepada penggunaan label haram? Karena sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia mungkin justru membutuhkan label haram. Pasalnya, segala sesuatu yang dilakukan di Indonesia sudah hampir pasti menggunakan hukum mayoritas, yaitu hukum Islam.